Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas mengenai cara hitung batasan gaji direktur 100 juta yang nantinya menyebabkan Natura itu menjadi objek PPh satu. Oke, cukup ribet ya teman-teman, tapi ya begitulah. By the way, disclaimer dahulu teman-teman ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung sampaikan di kolom komentar teman-teman ya, silakan didiskusikan. Oke, yang pertama adalah mengenai fasilitas Natura seperti yang kita tahu ada PMK 66 kemarin kan ya. Coba saya share dulu. Nah, kita ingat ada PMK 66 tahun 2023. Fasilitas ini ngomongin Natura terhadap kendaraan direksi ya teman-teman ya. Kendaraan terhadap perusahaan. Jadi pegawai ya. Jadi fasilitas kendaraan kepada pegawai itu dikecualikan dari objek pajak jika ada dua syarat terpenuhi. Yang pertama adalah si pegawai itu bukan pemegang saham dan si pegawai itu gaji brutonya rata-rata di bawah 100 juta per bulan. Maka itu tidak kena PPh satu. Artinya Natura tersebut tetap sebagai Natura tetapi dikecualikan dari objek PPh satu. Artinya bukan objek PPh satu. Oke, harus dua-duanya terpenuhi. Sekarang kita ambil contoh nih teman-teman ya. Ambil contoh, seorang pegawai ini bukanlah pemegang saham. Dia bukan pemegang saham ya, yang menerima fasilitas kendaraan, contohnya mobil Mercy gitu. Mobil Mercy mungkin harganya 1,2 M contohnya ya. Nggak tahu saya teman-teman harga Mercy berapa ya. Jadi yang pertama, dia itu bukan pemegang saham, sudah terpenuhi. Yang kedua, apakah gaji brutonya itu berapa gitu kan? Contohnya nih ya, kita kasih contoh, harga mobilnya mungkin 1,2 M. Eh, Penyusutan 8 tahun, berarti kan 1,2 M dibagikan 8 tahun, dibagikan 12 bulan per bulan. Berarti kan penyusutan per bulan 12,5 juta. Inilah salah satu yang akan jadi objek Natura. Kemudian dia bayar bensin, servis, tol, parkir, dan sebagainya. Anggaplah 7,5 juta per bulan ya. Nah ini contoh-contoh, teman-teman, hanya contoh ya. Total Natura atas kendaraan fasilitas kendaraan tersebut itu 20 juta per bulan. Artinya 20 juta per bulan inilah yang akan jadi Natura yang akan nanti menjadi objek atau bukan objek. Nah, ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, Natura ini bukanlah objek PPh satu. Jika rata-rata gaji orang ini sebulannya di bawah 100 juta sebulan. Yang kedua, Natura ini adalah objek ya, akan jadi objek PPh satu jika rata-rata gaji sebulan si pegawai ini itu adalah lebih dari 100 juta per bulan. Oke, simple teman-teman ya. Yang pertama dia sudah bukan pemegang saham udah pasti. Yang kedua adalah gajinya berapa dulu nih. Gaji dia berapa yang akan menyebabkan Natura itu menjadi objek atau bukan objek PPh satu. Oke. Nah, kita masuk nih cara hitung rata-rata gaji sebulan. Itu pertanyaannya kan. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara hitung berapa sih rata-rata gaji sebulan orang ini gitu. Lebih atau kurang dari 100 juta per bulan. Itu yang mesti kita cari tahu kan. Karena apa? Karena nilai 100 juta ini akan menjadi dasar Natura ini nanti kena atau tidak kena PPh satu. Oke ya. Nah, ini cara hitung rata-rata gaji sebulan. Kita lihat nih, screenshot PMK 66 tahun 2023 ya. Ini adalah screenshotnya. Jadi PMK 66 itu ini adalah perhitungannya teman-teman ya, cara hitungnya, anggaplah Januari, Februari, Maret berapa gaji dia, kemudian ada Natura sekian, 20, 22, 21. Nah, yang saya kasih warna merah ini teman-teman kita tinggal lihat ya, inilah rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir dalam rupiah. Oke. Jadi ada yang rata-rata 95, rata-rata 105, rata-rata 110. Nah, yang dua ini adalah sudah melebihi. Oke. Kita lihat yang panah merah nih. Panah merah gara-gara rata-rata penghasilan dia masih di bawah 100, maka akibatnya dia dikecualikan dari objek PPh satu di sini nih. Gara-gara rata-rata penghasilannya masih di bawah 100. Oke. Yang dua terakhir ini, yang dua ini rata-rata penghasilan brutonya sudah lebih dari 100, 105, 110. Nah, sehingga yang panah biru ini, maka atas 2 bulan ini dia menjadi objek pajak penghasilan karena rata-rata penghasilan bruto sudah melebihi 100 juta sebulan. Oke, teman-teman, sesimpel itu ya cara hitungnya sebenarnya ya. Maksudnya logikanya simpel ya, hitungnya sih nggak simpel. Logikanya simpel, tapi hitungannya nggak simpel. Ini contoh hitungan teman-teman. Ini contoh hitungannya. Jadi ada orang nih punya gaji pokok sekian, tunjangan lain sekian, ada tunjangan natural ya. Ini natural dalam hubungan dengan kendaraan ya teman-teman. Ada THR. Nah, total brutonya sekian, akumulasi sekian, akumulasi 12 bulan ya. Rata-rata dibagi 12, kemudian natural jadi objek PPh satu atau bukan. Nanti di sini terhitung ya. Anggaplah dari Juli 2022 sampai bulan Desember. Dia punya gaji pokok sekian. Gaji pokoknya 50 juta sebulan contohnya.
tunjangan lain kan berubah-ubah nih. Kan tunjangan itu bisa bisa naik bisa turun ya. Tunjangan anggap 30, 25, 38, 40, ada 17 juta, nanti ada turun lagi, ada naik lagi. Kan ini tunjangan lain-lain kan hal yang biasa ya, berubah naik ya, berubah terus. Nah, tunjangan natura kita anggap sama deh, 20 juta sebulan biar gampang hitungnya. THR. Kemudian total brutonya. Nah, oke. Nah, yang pertama adalah cara hitung total bruto. Yang dimaksud total bruto, yang gue pahami teman-teman ya, yang gue pahami adalah termasuk natura. Jadi termasuk natura, termasuk THR di bulan tersebut adalah dianggap sebagai total bruto bulan tersebut. Itulah yang gue pahami ya, sehingga sumnya adalah total sum ini. Total gaji pokok, tambah tunjangan lain, tambah tunjangan natura, tambah THR, itulah total bruto bulan ini. Oke? Itu yang gue pahami mengenai cara ngitung total brutonya berapa. Kemudian cara hitung akumulasi penghasilan 12 bulan terakhirnya bagaimana? Nah, yang gue pahami juga adalah ini adalah 12 bulan terakhir. Contoh nih teman-teman. Anggaplah kita mulai bulan Juni, Juli ya. Kan PPh 21 ini baru dimulai di bulan Juli 2023. Yang dimaksud dengan akumulasi 12 bulan adalah akumulasi dari bulan yang mau dihitung ini ditambahin dengan 11 bulan ke belakang. Gitu teman-teman ya. Jadi yang dimaksud dengan akumulasi 12 bulan adalah 12 bulan sejak bulan yang mau dihitung ini dimundur ke belakang, mundur 11 bulan. Berarti total 12 bulan adalah akumulasinya. Oke. Kemudian kita lihat yang warna hijau ya. Warna hijau adalah cara hitung rata-rata total 12 bulan dibagi 12. Dapatkan rata-rata uh, bruto per bulan. Yang warna hijau nih ya. Yang warna hijau ini adalah total akumulasi 12 bulan dibagi 12. Oke. Dapatlah kita angka rata-rata dibagi 12-nya. Oke. Yang tadi ini saya masih kurang nih. Mengenai akumulasi 12 bulan. Akumulasi 12 bulan ini sudah terkonfirmasi teman-teman ya, yaitu cross tahun ya. Jadi akumulasi 12 bulan adalah cross tahun mundur ke belakang. Pertanyaannya, apakah ini cross company? Oke. Contohnya nih, dia baru kerja di tahun 2023 di perusahaan B, tetapi dia sudah pernah bekerja di perusahaan A. Nah, apakah gaji dia di bulan A akan perlu diperhitungkan dalam rangka 12 bulan ini? Nah, ini kita belum tahu teman-teman ya. Gue belum bisa jawab mengenai ini. Kalau ini jadi cross company, akan jadi ribet sekali cara ngitungnya. Kemudian apakah ini multi company? Contohnya, dia bekerja di sebuah perusahaan sebuah apa holding besar, tetapi dia bekerja di 2 perusahaan atau 3 perusahaan. Kan biasa tuh ya. Ada satu orang mungkin jadi direktur di 3 perusahaan, padahal induknya sama gitu ya. Induknya satu, tetapi 3 perusahaan anak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan 12 bulan ini adalah gaji dia di tiga company itu akan dihitung atau tidak? Kalau kalau tidak dihitung, maka akan terjadi tax planning, orang membagi-bagi gaji dia di beberapa perusahaan. Tetapi kalau dihitung akan cukup ribet cara ngitungnya. Gitu teman-teman. Kita belum tahu jawaban mengenai ini. Kalau cross tahun sudah pasti iya, tetapi apakah cross company atau multi company kita nggak tahu, masih belum jelas. Feeling gua sih kalau dalam pemeriksaan akan dihitung ya. Nah, yang warna hijau itu adalah cara ngitung total 12 bulan dibagi 12, dapatlah rata-rata bruto per bulan. Nah, yang warna hijau inilah yang paling penting. Angka ini yang akan menentukan natura itu menjadi objek atau bukan objek PP21. Oke, teman-teman? Lanjut. Kemudian, kapan natura itu akan menjadi objek PPh21? Nah, pertanyaannya, di bulan apa natura akan menjadi objek PPh21? Sekarang kita lihat contoh yang pertama ya. Dalam studi kasus yang pertama, kalau tidak ada THR, maka semuanya no. Kita lihat yang warna kuning nih. Yang warna kuning nih teman-teman ya. No. Dalam kasus yang normal seperti ini, semua rata-rata penghasilan dia masih di bawah 100 juta per bulan. Artinya, dia tidak kena PPh 21 atas naturanya. Oke. Natura ini boleh dibiayakan di perusahaan, boleh menjadi biaya di perusahaan, tetapi tidak menjadi objek PPh 21. Oke, jadi no semua. Gampang teman-teman ya, simple ya. Yang kedua, yang mulai agak rumit. Nah, setelah ada THR, anggaplah kita kasih THR 50 juta di bulan Mei 2023. Oke, kita lihat nih ya, di bulan Mei ada THR 50 juta. Nah, maka yang terjadi adalah di bulan Juli, Agustus, September akan naturanya akan menjadi objek PPh 21. Oke. Sedangkan di bulan Oktober, November, Desember naturanya bukan objek PPh 21.
Nah, pertanyaan saya, betulkah begitu teman-teman? Apakah betul gitu cara ngitungnya ya? Apakah bisa begitu? Atau lebih tepatnya, apakah boleh begitu? Bolehkah ketika objek natura di tengah-tengah tahun terus menghilang di sini? Tidak kena lagi natura di sini. Gara-gara apa? Gara-gara kan ini nih, tunjangannya bisa berubah-ubah ya. Tunjangannya bisa berubah-ubah, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, dan turun. Nah, kebetulan di bulan ini dia turun, maka terjadi di sini naturalnya tidak jadi objek di sini. Nah, apakah boleh begitu? Apakah bisa begitu? Nah, silakan teman-teman komentar di bagian komentar kalau Anda punya pendapatnya ya. Menurut gua masih mungkin aja. Kemudian yang ketiga, contoh kasus lagi ya. Anggaplah November yang tunjangan 16 juta ini ya, kita ganti jadi 35 juta. Oke, ganti nih ya, 35 juta. Contoh nih ya. Maka yang terjadi adalah Natura akan melompat-lompat nih. Natura akan melompat-lompat. Oke, lihat di sini. Juli, Agustus, September naturanya objek, Oktobernya naturanya bukan objek, Novembernya naturanya objek lagi, Desembernya naturanya bukan objek lagi. Gara-gara apa? Gara-gara rata-ratanya ini naik turun berubah terus. Gitu. Rata-rata di bulan Oktober di bawah 100, rata-rata di atas di November di atas 100, rata-rata di Desember di bawah 100 gitu. Nah, pertanyaannya, bisakah begitu? Bisakah natura menjadi objek hanya di tengah-tengah tahun atau di bulan-bulan tertentu kemudian selang-seling gitu loh. Natura bukan objek, natura bukan objek dalam tahun yang sama gitu. Itu pertanyaannya dan saya nggak bisa jawab teman-teman ya. Gua nggak bisa jawab. Kemungkinan sih bisa kalau dari hitungan ini ya. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana ekualisasinya? Mampus lu cara ngitungnya. Gimana cara ngitungnya coba? Oke, lanjut. Contoh, kalau direktur baru mulai bekerja di Januari 2023, ini contohnya ya teman-teman. Ada direktur baru kerja di Januari 2023. Kemudian eh, gajinya sebulan itu anggaplah 120 juta sebulan. Nah, ini kan seharusnya orang ini sudah kena objek 21 dong, seharusnya dong, logikanya ya. Tetapi gara-gara ada pegawai baru, rata-rata 12 bulan ke belakang belum 1 juta. Gimana dong? Nah, ini pertanyaannya teman-teman ya. Nah, kalau gara-gara dia baru bekerja, kan bulan sebelumnya belum ada bruto, sehingga kan rata-ratanya belum dapat nih 1 juta per bulan. Padahal kan logikanya orang ini sudah harusnya kena PPdb 1 gitu loh. Karena kan gaji dia sudah jelas tuh 120 juta sebulan. Apakah nanti akan dihitung gaji dia di perusahaan yang sebelumnya? Nah, itu nanti bagaimana cara hitungnya? Nah, akan ribet lagi ya. Asumsi gua sih tetap akan berlaku sesuai ketentuan ya, supaya kita konsisten sama sama undang-undang. Nah, aturannya tidak kena PP 21 sampai tercapai rata-rata 100 juta selama 12 bulan terakhir. Feeling gua akan seperti itu perhitungannya. Nah, nah ini yang jadi ribet nih. Apakah gaji dari kantor lama akan dilihat? Kalau gua pemeriksa pajak, gua akan lihat loh. Karena kalau gaji dia sebelum di kantor lama sudah 100 juta juga sebulan, maka seharusnya lu kena nih di PP 21 di perusahaan yang baru ini gitu. Tetapi akan jadi ribet teman-teman ya, akan jadi ribet lagi cara ngitungnya teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang akan jadi pusing adalah gimana mengekualisasi PP 21 ini. Ketika terjadi pemeriksaan, kan pemeriksa pajak kan mau tahu dong, si tim pemeriksa mau tahu kenapa di bulan ini lu kenain natura objek, kenapa bulan itu lu jadikan natura bukan objek. Kan mesti tanya dong aturannya, bagaimana cara ngitungnya. Nah, si perusahaan akan bingung cara ngitungnya ya. Dan gue masih belum kebayang teman-teman, gue masih belum kebayang gimana cara ngitungnya. Excel-nya itu bagaimana? Jadi kita tunggu ya teman-teman Excel dari para suhu, dari para senior yang sudah jago di dunia persyaratan perpajakan ya. Kita tunggu Excel mereka yang lebih lengkap. Cara ngitungnya bagaimana nanti naturanya. Ini pusing luar biasa ya. Tapi luar biasa teman-teman ya. Makin ribet aturan pajak, makin kaya lah konsultan pajak ya teman-teman. Makin cerah lah bisnis konsultan pajak di Indonesia ini ya. Jadi gua sih tidak sedih ketika aturannya ribet ya. Saya dukung teman-temannya, saya dukung aturan pajak dibuat semakin rumit, makin ribet, makin sulit dihitung oleh wajib pajak. Berarti kita konsultan pajak makin kaya. Oke teman-teman, ya bercanda teman-teman ya, just kidding ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman kita mau promosi nih. Bagi Anda yang calon konsultan pajak atau mahasiswa atau karyawan atau sudah konsultan pajak juga boleh, mari bergabung di program konsultan pajak pinter teman-teman ya. Saya akan melatih teman-teman menjadi konsultan pajak yang pinter hingga mencapai omset 1 miliar per tahun dengan metode PKPP yang sudah kita bikin. Oke. Nah, Anda bisa bergabung di komunitas eksklusif ini, sangat eksklusif teman-teman ya. Komunitas yang sangat eksklusif PKPP di website www.programkpp.com ya. Silakan bergabung di sana. Kita ada batch berikutnya, kalau nggak salah bulan September deh.
Coba cek lagi teman-teman ya. Silakan bergabung di www.programkpp.com dan kita akan bertemu di komunitas yang sangat eksklusif bersama teman-teman kita semua. Oke, sampai jumpa teman-teman. Mari.